Sudah kok Bu, tenang aja. Udah nyiapin tamu nih, masa buka puasa kalau tamu siapa? Kan banyak cara kan, kalau kita podcast siapa? Pokoknya ada loh Bu, lulusan yang udah kerjanya merdeka, santai banget, udah paling oke dah. Siapa itu orang mah? Bisa kasih harapan tentang jawab? Ya dia santai, kayak kerja cepat Bu, udah sih orang Bu. Cukup, mari kita saksikan podcast kali ini yaitu sesi SPG Special Podcast Plus. Oke, saya panggilkan dulu tamu kita yaitu Fardioni Yulia Urasken. Merupakan lulusan terbaik Ubaya dengan berbagai pengalaman debatnya dan prestasi lainnya. Tentu kita mengadakan podcast ini sebagai bentuk merdeka untuk tahu topik pembahasan kita yaitu pro dan kontra program makanan siang di sekolah. Tepuk tangan dulu dong. Ini kita mau fokus perbincangan yang cukup serius akhir-akhir ini karena Indonesia ini sudah menjadi militer. Betul nih, di antara pasangan capres ada yang bergagasan untuk mengusung proyek makan siang dan susu gratis nih ya. Oke, kita bisa langsung pertanyaan ya. Menurut Cece, seberapa penting sih kehadiran program makan siang ini di sekolah? Kalau menurut saya sendiri pasti penting karena sebenarnya kan kalau kita di anak-anak umur yang masih SD, SMP itu kan pasti untuk perkembangan diri mereka, gizi mereka sangat penting. Karena kalau misalnya anggapannya kalau kita dari kecil aja nggak pernah biasa untuk makan pasar yang sempurna, pasti sampai besar waktu dirinya korporat dia juga nggak kebiasaan dan pasti bakal timbul juga penyakit ke dia. Jadi makanya kenapa selama kita masih misalnya kayak SD, SMP itu sangat perlu karena ya itu kan teori kata utama untuk mereka membiasakan diri. Selain itu juga saya rasa kan mereka masih kecil, artinya mereka dalam masa pertumbuhan makanya perlu banget gizi-gizi itu untuk mereka ya perkembangan otak mereka, perkembangan fisik mereka supaya pada akhirnya mereka bisa jadi anak-anak yang cerdas dan generasi yang juga pasti bagus untuk bangsa kita Indonesia. Wah, keren banget ya guys. Saya juga pernah menemukan kalau 90% sekolah lanjutan tingkat pertama itu di Jepang, mereka tuh melaksanakan makan siang di sekolah dan mereka menganggap itu adalah bagian penting juga dari pendidikan. Dan ada pun juga data pemerintah di Cina memberikan makan siang gratis itu bagi anak yang rumahnya jauh gitu. Menurut Kece, apakah program tersebut itu juga bagus yang diterapkan di Indonesia? Tentunya kalau kita bilang bagus, sangat bagus karena kita bisa contoh kayak negara-negara maju kayak Jepang, Cina, itu kan sebenarnya mereka bisa jadi salah satu negara yang maju karena salah satunya adalah membangun sumber daya manusianya. Nah, sebenarnya kita Indonesia kan masih berkembang juga karena problemnya adalah sumber daya manusia sendiri. Makanya kenapa kedepannya kita perlu contoh-contoh negara-negara maju ini. Jadi fokus kita nggak hanya kayak mengembangkan infrastruktur dan sebagainya, tapi juga kita buat sumber daya manusia kita mulai dari kayak anak SD, SMP itu bisa punya gizi yang bagus supaya juga bisa masuk ke dalam kayak bagaimana pengembangan ya fisik lalu juga otak mereka supaya mereka juga pada akhirnya bisa bagus kayak gitu. Makanya kenapa kita perlu contoh sih, kita jangan hanya kayak fokus di pengembangan secara infrastrukturnya aja, tapi kita juga harus pengembangan sumber dayanya contoh seperti negara maju. Wah, berarti Cece ini pro banget ya sama program makan siang. Pro, tapi yang juga catatannya adalah pemerintahnya juga harus punya uang gitu. Betul sekali. Emang boleh ya guys, otak rakyat Indonesia itu bertumbuh. Iya. Bahkan anak di Pertanian aja dikasih air beras karena kebanyakan orang tuanya. Bahkan sering makan mie sama nasi. Iya. Oke, selanjutnya nih pertanyaan ketiga nih. Kemarin saya lihat kalau datanya tuh 21,6% anak di Indonesia khususnya tuh masih mengalami stunting. Nah, sejauh mana kakak itu percaya kalau penerapan program makan siang di sekolah itu bisa memberi kontribusi untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak? Oke, biasanya stunting itu kan sebenarnya permasalahannya ya. Mungkin saya juga bukan yang terlalu ahli banget sama gizi, cuma kan biasanya stunting kan karena pasti kurang gizi juga. Karena mungkin dibiasain dari kecil harusnya minum susu tapi malah minum air beras ya. Padahal kan harusnya kalau misalnya seperti itu kan harusnya kan tanggung jawab pemerintah juga. Karena kan banyak mungkin masyarakat yang di bawah garis kemiskinan yang memang kadang akhirnya membuat mereka nggak mampu beli susu buat anaknya. Berarti artinya harusnya satu dari pemerintah itu sendiri buat kontribusi kasih ya mungkin susu ataupun makanan-makanan gizi lainnya. Dan yang kedua, saya rasa kalau misalnya dari sekarang kita dibiasakan contoh kayak di Jepang ya, kita biasakan dan mungkin juga pemerintah step by step untuk kasih dana ataupun kebiasaan program makan siang misalnya ataupun makan pagi di sekolah-sekolah, saya rasa juga bisa berkontribusi untuk ningkatin satu awareness dari anak-anaknya. Karena anak-anak pasti kan sebenarnya anak tuh tipe orang yang kalau kamu ngajarin yang benar dia bakal lulus juga gitu loh, karena kan mereka cepat belajar juga. Jadi kalau diajarin dibiasain untuk kamu harus makan siang atau harus makan pagi supaya gizimu bagus dan kayak kesehatan juga bagus, ya pada akhirnya juga bakal ikut dan itu saya rasa kontribusi besar untuk mereka yang mungkin bakal melalui juga angka stunting ataupun kurang gizi ataupun misalnya penyakit gizi lainnya nih. Oke, di program meningkatkan asupan gizi nih, itu kan kalau Cece ini memang memiliki kualitas SDM yang tinggi nih. Nah, dengan sejuta pengalaman yang kayaknya di program makan siang sekolah ini udah sesuatu ya. Dari Cece juga pasti akan dilakukan. Oke, dengan selanjutnya, jadi kami melihat loh ada fakta kalau gizi memainkan peran penting di dalam prestasi anak dalam kualitas SDM. Nah, bagaimana program makan siang di sekolah ini bisa jadi kunci untuk menciptakan generasi yang lebih unggul gizi? Kalau misalnya pasti kan itu kita ukur berarti tingkat keberhasilan ya, parameter keberhasilannya gimana program dari makan siang untuk kontribusinya ke anak-anak. Saya rasa satu, sebenarnya dia udah bahas kalau misalnya kayak makan siang atau makan pagi itu penting. Tapi caranya bagaimana untuk kasih awareness ini dan masih anak-anak ini bisa paham gitu kan ya. Satu, pastinya dari orang tuanya sendiri, karena kan orang tua memang yang paling sentral, yang paling dekat sama anak, yang setiap hari sama anak, yang harusnya punya kontribusi yang besar untuk anak itu bisa bertumbuh kembang. Jadi harusnya satu, ya orang tua sendiri dong harusnya paham bagaimana gizi pasar yang sempurna. Jangan hanya kasih anak mie atau misalnya telur gitu ya, sekolah walaupun itu memang kita bilang
enak ya, enak. Tapi kan sebagai orang tua kan dia harusnya pikir jangka panjang aja, jangan cuma oh ini enak, anaknya bisa makan kenyang tapi gizinya belum terpenuhi misalnya. Tapi yang kedua juga karena kan anak pasti full mungkin setengah harinya dia tuh di sekolah, berarti artinya sekolah juga punya kontribusi yang besar buat kasih edukasi ke anak itu sendiri dalam hal misalnya dalam pembelajaran. Kadang kan kita betul ada pelajaran sampai IPA gitu kan, kita kan pasti udah tahu kayak oh ternyata pembelajaran sempurna itu isinya ini. Ya setidaknya mereka bakal nangkep kayak oh ini pembahasan sempurna berarti kita harus makan ini dan ini penting. Yang kedua juga mungkin tadi ya kayak program-program yang ada di Jepang atau mungkin bisa di-improve lah di Indonesia caranya seperti apa. Atau kalau nggak salah sekarang tuh sudah ada kayak kantin yang memang kalau di Jepang atau di China kan kantin yang udah disiapin ya dia mungkin waktu SPP sekolahnya dikasih lebih untuk memang kayak setiap hari berapa hari sekali itu memang ada makan rutin bareng yang memang ada pasar lima sempurnanya. Jadi edukasi sekolah juga penting dan terakhir pemerintah sosialisasi. Oh iya nih, mau izin tanya lagi nih Cek, apakah kalau harus makanan berat yang dikonsumsi oleh siswa-siswi saat di sekolah? Bagaimana kalau dengan inovasi memberikan jajanan nih, terutama jajanan tradisional Indonesia yang bertujuan selain mengenyangkan perut juga mengenalkan budaya Indonesia? Menurut saya boleh apa enggak gitu ya, kalau enggak sebenarnya bisa pro and cons tergantung situasi dan menu makannya seperti apa. Kan sebenarnya nggak selamanya makanan tradisional Indonesia itu bakal lima sempurna kan. Contoh kayak kue-kuean tradisional itu kan juga kadang ada yang dia makan berat atau misalnya kayak minuman kayak madu itu kan juga bisa buat kayak ya tambahan gizi juga dan buat mereka juga. Jadi tergantung komposisi makanannya. Apakah itu memang bisa memenuhi 4 syarat sempurna kan? Itu kita banyak kurang gizi ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kan ada susu misalnya atau ada madu atau ada telur atau misalnya kayak nasi, kalau nggak salah misalnya kayak diganti sama nasi kuning atau apa gitu. Itu kan juga sebenarnya oke-oke aja. Jadi tergantung ongkosnya juga. Tapi kalau misalnya makanan tradisionalnya kayak goreng-gorengan, ya itu kan juga perlu kita banyak juga kan. Jadi kalau itu kan kita jadi kontra juga. Jadi tergantung komposisi makanan tradisional. Tapi ini kalau misal makanan seperti itu, apakah terdapat jaminan kalau setelah makan siang itu siswa tuh malah lebih semangat dan fokus atau malah kayak gagal fokus, ngantuk dan lain sebagainya? Karena mengingat juga setiap sekolah itu jam istirahat kan beda-beda, ada yang jam 12, sekolah B itu yang agak pagian istirahatnya jam 10 gitu udah ada. Jadi apakah menjamin siswa-siswinya tuh bisa fokus? Oke. Jadi sebenarnya gini, semua hal yang berlebihan itu pasti gak bagus. Jadi ada yang sampai berlebihan akhirnya obesitas, masih kecil tapi udah obesitas akhirnya juga dia bikin penyakit. Jadi artinya kayak ya udah jangan terlalu kebanyakan juga. Jadi orang tua juga kontribusi, sekolah juga kontribusi. Tapi sebenarnya makan siang itu tuh kadang kan kalau misalnya terlalu berlebihan bakal bikin buruk juga kan, karena dia bakal bikin ngantuk karena mungkin insulinnya berlebihan akhirnya ke otak terus akhirnya bikin ngantuk juga akhirnya nggak fokus belajar. Jadi sebenarnya cara-cara seperti itu juga bisa dilakukan kayak kadang kan habis makan siang misalnya kayak ini kontribusi dari guru juga ya, dia kayak bikin program kelasnya kayak bikin pembelajaran yang menarik misalnya ada ice breathing-nya misalnya, jadi bisa untuk mengurangi rasa ngantuk mereka. Jadi sebenarnya kembali lagi kayak anaknya kan sebenarnya masih anaknya nggak tahu apa-apa gitu kan ya, maksudnya kayak nggak tahu dia harus seperti apa dan sebagainya. Berarti artinya satu ya kontribusi orang tua, mungkin kamu ngasih makan 2 kali porsi dia, jadi artinya kayak ya orang tua juga harus tahu proporsi anaknya juga nggak mungkin dikasih berlebihan karena obesitas juga. Tapi kedua juga ada cara membantu sendiri, jadi biar dia nggak ngantuk juga dan dia bisa fokus untuk belajar. Tapi kalau misalnya dibilang makan siang buruk ya enggak, tergantung dari ya batas-batasnya juga, jangan berlebihan. Oke, jadi apakah sebenarnya dana BMS ini bisa lebih efektif digunakan untuk meningkatkan gizi daripada kayak dana tersebut dialihkan untuk kegiatan lain contohnya buku gitu ya? Di zaman sekarang ini kan menurut kamu lebih banyak dari dini di kelas. Nah untuk ini apakah bisa dana ini digunakan untuk mendukung makan siang? Bisa karena sebenarnya sekarang buku juga sekarang udah pada karena bintang udah pinter digital kan, dan karena buku juga udah dibawanya ke digital gitu. Jadi kayak kita bisa pakai ebook gitu dan juga pakai apa sih kayak layar juga, jadi mereka tinggal scrolling dan lain sebagainya. Bisa sih untuk dijadikan kalau saya mau untuk diterapkan seperti yang tadi itu juga bisa kalau misalnya dengan cara lain kayak misalnya berapa kali ada makan khusus yang pas satu mas bulan. Berarti itu intinya sih bisa ditarik kesimpulan dari pendapat Cece itu memberi gizi pada anak itu dalam rangka mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas SDM gitu ya, atau pekerja-pekerja itu tetap rutin diberi makan siang dan tapi itu dalam mengurangi penggunaan biaya yang bisa jadi dampak itu diberikan tidak merata, seharusnya digunakan untuk merubah mindset orang tua dan pola asuhnya kepada anaknya dulu gitu kan. Terus membantu biaya sekolah atau program sekolahnya tuh ada kayak makanan ringan, terus dengan penggunaan makanan daerah kita bisa menghindari ngantuk atau pembahasan makanannya itu saat jam siang sekolah gitu ya. Oke, kita rasanya sudah closing. Nah, buat menutup nih, pasti ada pesan-pesan nggak buat podcast ini? Oke, buat podcast nih ya, jadi pakai satu kita kan sebentar lagi bakal masuk ke dalam bonus demografi ya 2045. Jadi artinya yang harus kita lakukan juga adalah sumber daya manusianya. Anak-anak yang sekarang umurnya masih di SD, di kelas SD, SMP, artinya itu bakal jadi generasi yang bakal bawa bangsa kita lebih maju di masa yang datang. Artinya semoga satu dari segi pemerintah jangan hanya fokus ke hal-hal ya memang infrastruktur penting ataupun kayak hal-hal lainnya misalnya bisnis dan sebagainya penting, tapi juga tolong dikontribusikan kepada anak-anak ini supaya mereka jadi anak-anak yang ya pasti dalam artian kayak mereka bisa punya masa depan yang bagus juga, mereka bisa punya gizi yang bagus.
toh juga pada akhirnya bakal kembali ke negara ini karena negara ini bakal punya SDM yang pintar, yang cerdas, yang bermutu. Yang kedua juga pastinya buat orang tua itu jangan pernah cuek sama anaknya mereka karena itu kan tanggung jawab mereka ya buat anak itu bisa juga punya pengembangan yang bagus. Dan yang terakhir sekolah juga pastinya supaya mereka bisa ya punya program-program yang bagus, jangan sampai data jadi korup untuk hal-hal yang ya mungkin kita nggak tahu untuk apa, tapi juga bisa buat anak-anak ini dan pada akhirnya negara kita jadi negara yang pada akhirnya punya sumber daya yang mutu ke depannya. Thank you Cil udah hadir ya ke sini. Sekian dari podcast kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.